Perbedaan iki nggih monggo di napa niku dipahami lebih dipahami malih. Kadang-kadang tiang niku kan ngeten, nah biyen kok bahas bab salat, salat dianggap fikih. Salat itu bukan ilmu fikih, salat itu adalah ilmu qot'i, napa niku kepastian dugi pangeran. Lu masalah kaifiyah cara-cara salat, cara-cara wudu, baru itu adalah ilmu fikih. Sebab napa ilmu fikih yang dikatakan ilmu fikih niku napa sih? Al fikhu kullu hukmin syar'iyyin ja'at ijtihadan. Jadi yang dikatakan ilmu fikih niku ilmu yang dilahirkan atau dihasilkan hasil ijtihad para ulama. Mila saking menika mboten enten fikih yang mboten berbeda pendapat. Mboten enten. Lah masalah perbedaan-perbedaan pendapat niki adalah suatu rahmat, suatu napa niku suatu keringanan bagi kula lan panjenengan sedaya. Mila saking menika masalah perbedaan pendapat niku selama di golongan kita itu masih ada fatwa yang memfatwakan, maka itu lebih baik mengikuti dari golongan kita walaupun dianggap kaul itu kaul doib, daripada kita keluar dari rombongan. Dari golongan kita, dalam rombongan kita itu ada ulama-ulama yang memfatwakan atau yang membolehkan itu masalah membayar zakat fitrah memakai uang walaupun kaul kita itu doib. Kaul di golongan kita itu doib itu lebih baik daripada kaul muktamad tapi di luar rombongan. Dan ini lebih baik niku kalau menurut kula piyambak, tapi niku balik malih bahwa ini adalah masalah fikih. Masalah fikih itu perbedaan pendapat napa ajeng pundi sing ajeng dipundhut niki mboten masalah. Mila saking menika monggo kita itu mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan agama, lebih-lebih niku tasik winginane enten masalah urusan SK, yakni masalah amil zakat yang dipanggil dumateng Epal niku, tapi kebetulan Bapak Mansur mboten saged hadir niku Pak nggih. Mboten saged hadir. Nggih niku sing dibahas nggih tetep mawon berkisar kados singen sing sampun napa niku sampun dibaiataken sing wonten nek gampingan. Intine bahwa masalah zakat niku masalah ukuran sakniki nggih, masalah ukuran bahwa yang difatwakan kalian Kiai Ali Mustafa bahwa ukuran yang paling terendah itu 2,5, 2,7 sampai 2,8 niki nggih. Lah masalah fikih niku nggih niku balik niku wau jenengan niku terserah karek milih sing pundi. Lah umpamine contohnya kados ndik mriki kula dikeken mutusaken wis jumo sing 17 mawon mboten berani. Enggak berani mengambil keputusan yang mana orang lain itu membolehkan. Artinya ulama-ulama lain membolehkan. Niki loh masalah pentingnya masalah pengetahuan tentang ilmu fikih. Lupa niki malih yang kadang-kadang tiang tadi ulama-ulama kita itu salah menilai. Contohnya seperti pendapat Imam Al-Qaffal. Lah Imam Al-Qaffal itu dianggap fatwa yang doib, fatwa yang lemah. Dan ini saat niki pertanyaan, sing nganggep doib itu ya sapa? Lu kalau dibandingkan dengan Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar di waktu itu kalangan mazhab Syafi'iyah, mungkin beliau itu masuk kalangan di bawah. Tapi kalau diukur dengan kita, mboten enten apa-apa nitah kula kalian panjenengan iki. Jadi sangat disayangkan kalau tidak mau menerima pendapat Imam Al-Qaffal. Sedangkan beliau adalah juga dari kawasan madhab kita Syafi'iyah, sangat Syafi'iyah. Lah diantaranya dalapan masalah zakat fitrah menggunakan uang niki mboten usah tepi-tepi, diantaranya almarhum Sayyidina Holil juga memfatwakan juga membolehkan. Pas ngoten nggih golongan ulama-ulama kita. Jadi niki lapan kula piyambak niki mboten usah naklid dumateng Imam Abu Hanifah. Niki mangke tasik repot. Lebih-lebih tasik winginane dawuhe Kiai Ali niku sampai dawuh ngeten, masalah ukurane niki masalah pembolehane niki naklid dekat Imam Abu Hanifah, tapi ukurane masalah ikut madhab kita, madhab Imam Syafi'i wis tambah campur aduk mboten karu-karuan timbangi wangel-angel nggih pun sudah ngikut di pendapat-pendapat ulama kita yang membolehkan zakat fitrah melalui uang. Dah lebih-lebih lek kula kali panjenengan niki mengambil ulama-ulama ahli fikih yang model sekarang. Kan ulama fikih niku macam-macam. Enten yang dikatakan ulama salaf, enten yang dikatakan ulama kholaf. Lah enten yang dikatakan yang paling baru niki nggih yang dikatakan ulama fikih kontemporer. Lah niki kita kula kali panjenengan nalikane cari di kitab-kitab kuning masalah pembahasan kitab niku mboten enten, nggih mboten napa-napa, mboten eleke kita itu mengambil pendapat dari yang dikatakan ulama fikih kontemporer. Siapaan beliau? Lah di antara kados Yusuf Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, Wahbah Az-Zuhaili. Beliau adalah mufti Mesir yang sangat alim luar biasa. Lah niku memutuskan permasalahan-permasalahan yang baru sing mboten enten di kitab kuning. Contoh niki mawon
pernikahan utawa pemasrahan wali utawa menikahkan pakai elektronik. Dan ini dicari di kitab putih nggak ada. Lah bagaimana kalau kali panjenengan ini cara memutuskan permasalahan menika, yakni mau nggak mau ya kita itu harus mengambil pendapat ulama-ulama modern yang kados menika. Dan niki Mas niki malih contohnya kata permasalahan-permasalahan sing kadang-kadang kali tiyang niku salah paham. Niki nggih ngapunten niki ten Abah Mansur. Dulu dek mriki piyambak di sini sendiri pernah diadakan kumpulan fatayat atau muslimat itu nggih. Waktu hampir pilkada Bu Latifah niku nggih. Lha niku jamaah perempuan tok enten ndek masjid mriki niki. Lho kula mulai awal niku pun pikiran. Lho saonoke wong ya kok suci kabeh. Wong kok ono di masjid kok tenang-tenang nyantai ae ya mengikuti kegiatan sing ono di masjid. Tapi kula husnudzon mawon, wah wong iki ya muslimat NU mesti ya wis paham iki. Mesti wis suci kabeh. Lah kula kagete nalikane waktu salat zuhur cek kathah tiyang sing mboten salat. Lho kali kula tanglet Ibu kok mboten salat sampean. Waduh kula mboten kenging kula Pak. Lah berarti kan dhek niku enggak paham kalau enggak suci niku mboten angsal wonten di masjid. Berarti kan kurang paham berarti. Berarti kan kurang paham. Apapun alasannya kalau diam di masjid orang yang berhadas besar ini hukumnya haram. Hukumnya nggak boleh. Dengan alasan apa entah itu ngaji dan sebagainya tetap hukumnya itu nggak boleh. Dan ini mikir nggak? Ini kan PR bagi tokoh-tokoh ini PR. Lu pas niki malah nggih cara memutuskan permasalahan, cara memutuskan permasalahan. Di antara kalau masalah yang bersangkutan dengan fikih, maka kita mau nggak mau sedikit demi sedikit harus belajar usulul fikih niki diantara untuk kita itu mengambil sikap bagi seorang tokoh. Contohnya seperti ini, umpamanya ada pertanyaan dari seseorang ngeten, waduh aku iki mangus mari wudu, tapi karena waktu niku suwe aku iki ragu wuduku iki batal apa ora. Lah bagaimana cara kita mengambil keputusan menghadapi hal yang semacam itu? Umpamanya ragu wuduku iki batal apa ora wuduku. Lah ini bagaimana? Wudu sampean tetap gak batal wudu sampean. Karena apa? Keraguan yang semacam itu mengambil saking kaidah al aslu baqa'u makana ala makana. Yakni nalikane terjadi hal yang semacam itu keraguan maka dikembalikan kepada hal yang asal. Ini adalah kaidah. Contoh seperti ini. Umpamanya panjenengan ini dalam sholat ragu dalam bacaan Fatihah, ragu membaca atau tidak, maka itu dihukumi tidak membaca. Karena apa? Asal-asalnya itu tidak membaca. Kalau ragu masalah maka wajib menambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau ragu itu masalah sempurna atau tidaknya, maka nggak usah ditambahi lagi, nggak usah disempurnakan. Kenapa? Karena kita sudah membaca Fatihah, cuma kita ragu di dalam masalah kesempurnaan bacaannya mawon. Dan iki lho, niku bahwa al aslu nalikane terbentur dua masalah sing kados ngoten niku, maka kita harus bisa mengembalikan kepada hal yang asal. Contoh niki malih umpamine kula kali panjenengan poso pas suatu waktu niki waktu adzan maghrib niku mboten enten informasi blas pemadaman damar mati jam mboten enten informasi blas, sedangkan cuaca niki sampun peteng. Lho pas kula niki kali jenengan kan ragu iki wis maghrib apa durung, lho pas kula kali jenengan niku langsung moro-moro meyakin bahwa sekarang sudah maghrib. Tanpa ijtihad, dengan persangkaan langsung model. Lho pas ternyata ini kita dereng maghrib, lah ini puasa kita batal puasa kita batal yang satu hari. Kenapa? Karena asal-asalnya seorang puasa itu balik malih dumateng asal niki dihukumi tasik siang. Tapi lek sahur kita ini mengira bahwa belum imsak, kita terus mawon dahar. Lho ternyata sudah subuh. Lah ini tetap sah. Karena apa? Asal-asal sahur itu di waktu malam. Dan ini diantarai pentingnya bahwa kita itu harus selalu belajar. Lebih-lebih wonten Yasin Sifa niki kula secara pribadi sangat berharap bahwa di antara tokoh-tokoh saudara-saudara kita yang memegang musola, memegang masjid, niki yo nopo caranya kita mengambil sikap. Contohnya masalah bab zakat, mantun-mantun bab sholat taraweh, niki biar nggak terjadi simpang siur wonten de masyarakat niku. Bagaimana kalau diseragamkan? Kulo sering berbicara dumateng Abah Mansur, nopo niku pendapat bundi sing badhe kita pundhut, pendapat bundi sing katen badhe kita pundhut. Niku sering nopo kersane seragam. Lho kadang-kadang tiang awam niku kan ngeten, umpamine ndek mriki niki mengadakan zakat 17 umpamane 2 kilo 7 on pas dilanggari Cak Sukamto niku selawe. Lah niki kalau masyarakat niki heboh masyarakat nih.
Lagi opo zakat fitrah yo gak podo. Niki kono 17. Lah niki ini 17. Yo kono selawe iku lho diterima. Jadi masyarakat niku bingung. Masyarakat niku bingung. Ya loh, kula niku remene nalikan kita itu bisa mengambil sikap, bisa menseragamkan masalah pendapat yang kita ambil. Niki mungkin sing napa niku sing saged kula sampaikan. Mungkin enten sesuatu yang perlu didiskusikan masalah bab puasa atau apa kumpul-kumpul nggih kados pauni kok kumpul-kumpul kali tiang alim kali Aban Mansur Ustaz Sohid sing dibahas tetelan kan betul mati keren. Nah dadi lek masalah bahas hukum ngeten iki kan kadosin koyo ya apa ya koyo rada gayan titik ngoten lho. Setidak-tidak ini ku mbok menawa niki nambahi kepahaman dhateng kula lan panjenengan. Maka mungkin enten sesuatu yang perlu kita diskusikan, bukan dipertanyakan, gila dipertanyakan, gila bukan sakit, didiskusiakan mau masalah keagamaan. Monggo Cak Kolib, Pak Kolib ini kan Ustadz biasa nampaknya tanya, tapi saya tanya Aki kun Pak Kun bain. Saya tanya Aki ini sini kadang-kadang, ya apa caranya rapi loro ya? Ya belum. Nih kata saya tanya Aki nih Kak Ustadz, perbulan ini kak lain balain penak le masalah iki Cak Kolib, terus gak usah kondon. Pokoknya penting nang aku, yang penting sari ini cocok, terus gak apa-apa. Benar ini kata saya tanya Aki. Enggak monggo. Masalah zakat. Enggak. Sebenarnya kita punya keluarga di luar. Enggak. Di luar negeri mangane lebih enak timbang wong Indonesia. Enggak. Terus dia Mau zakat. Membayarkan zakat kan keluarganya tentang Indonesia. Dan itu dihitung panganan mriko napa dihitung regane beras mriki napa dihitung beras mriko cara zakat. Pripun iki lintune? Pak Mansur? Monggo. Lho, nggih lek men kula tetep salah nggih lek men kula sing anu. Nggih. Panganannya enak dinali kan itu makanan sehari-hari yang didapatkan. Beras tadi sama. Ketika kita yang membayarkan zakat di Indonesia, apakah kita menghitung harga yang di Hong Kong untuk zakat di Indonesia tadi? Nggih, niki terima kasih. Niki nggih coba kula napa niku kula jawab kalian napa niku kalian nggih pengalaman kula entah itu diskusi kali kiai, diskusi kali ustad niki nggih Bapak Sukamto. Alhamdulillah permasalahan menika insyaallah lek mboten kelentu niki tahun tasih kepungkur, kula niku tepanggih kali sinten Kiai koncen sampean sing ndek kan. Koncen Kiai nganu niku lho. Kiai Hamim, nah Kiai Hamim tepat niku tok posisi enten darungan dan kebetulan beliau nggih bahas-bahas masalah menika. Dados nalikane kejadian hal sing kados mekaten niku kedah yang diukur harga yang di sana. Mboten kantuk pakai harga yang di sini. Atas umpami ndek mriko niku nggih dahare niku uwas sing ngeten ndek Hong Kong, maka uwas ndek Hong Kong niku ndek mriko niku berapa hargane, maka ndek mriku sing didamel ukuran. Nalikane mendamel ukuran harga yang di sini itu tetap enggak boleh. Dan itu harus diuangkan, kalau itu harus diuangkan karena umpamine ngeten mawon umpamine ngitung beras di beras di Indonesia ya berarti kan sangat ringan bagi mereka. Insya Allah seperti itu yang pernah difatwakan kali Kiai Hamim tahun lalu nih, tahun yang lalu nih berkenaan kali masalah menikah harus pakai harga yang di sana kalau mau dizakatkan di sini, mungkin enten pendapat yang lain. Nggih. Nggih. Kalau 3 kilo kan 150. Ini kebanyakan kata tadi sama lingkungannya sendiri berapa? Berarti kok kayak ambil yang ini ya, kali harga Hong Kong harga Indonesia ya. Iya harus seperti itu, memang harus seperti itu. Memang harus seperti itu. Kalau menjadi amil karena yaitu tadi kalau kita ada keluarga kita yang wonten di luar daerah, lepas mantun wonten mau disakatkan di sini harus pakai harga yang ditempati, Niku. Kan yang terjadi untuk mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu tetap mawon. Oh iya anakku di Hong Kong zakatnya anakku di Hong Kong berasa lek 5 kilo waktu 5 kilo nggih 5 kilo waktu ini pulang. Itu memang saya terima waktu itu. Enggak tahu. Dan waktu harusnya dengan harga beras di Hong Kong merosot abot. Nggih. Tapi nggih nganu Pak Su, kan niku wong tiange nggih enten mriku mungkin enggak mboten rumangsa abot. Sebab napa tong dhewe yang dimakan tiap hari ya harga itu.
yang harga itu ngoten lho. Dalam merasa berat nalikane dikengken bayaraken dek daerah mriki, tapi lek dikirimi arep dugi mriko kan nggih mboten, kan nggih Pak Pok mawon kan ngoten. Iki nganu nenten permasalahan sing ngeten nek mriku. Apa Mansur ya? Itu kan itu kan paten. Ya berat dan ringan. Terus sholat saja, berarti sholat bunyi bukan rokaat kan nggak bisa itu. Caranya tentang rukun Islam itu kan. Iya, kalau seperti semacam itu ya contohnya diantara ya seperti masalah zakat itu tadi. Kecuali kalau memang ada fatwa-fatwa ulama yang agak ringanan, kita akan mengambil yang mana itu masih dibolehkan. Kalau untuk sementara sekarang ini dengan berdasarkan gini kuau, kalau nanti nopo niku musyawarah berbincang-bincang kali Ki Hamim ya harus seperti itu. Harus pakai harga yang ditempati orang yang mau berzakat itu tadi. Yang mau berzakat seperti di Arab ya harus ngukur yang ada di sana. Kalau mau dizakati di sini, sebabnya nopo seharusnya dia kan zakat ndek mriko seharusnya niku. Kan boleh jadi dalapan katin menghilah atau menghindari sesuatu yang di sana. Kan nggih anu kate mengambil ringane. Berarti mengambil ringane. Wah takon zakat ono ndek Indonesia 50.000 cukup lan ndek kene kudu 150 umpamane. Dan niku kan nggak boleh, hal yang semacam itu nggak boleh. Sebabnya nopo DE ada di tempat itu, DE ada di tempat ini di tempat niku. Tapi ketika beras kan sampai mawon di kono orang dulu kan di Indonesia kan juga 28. Enggak, tapi kalau dihitung harganya kan nggak sama Pak Su. Kalau seperti itu, maka kejadiannya yang di sana itu sangat ringan, sangat ringan. Karena yang memiliki kewajiban itu yang di sana bukan di sini. Yang memiliki kewajiban ya. Beras kan menjadi berapa kilo? Loh nggih, karena itu harga itu berapa di sana? Nggih. Iya. Makan pokoknya itu apa? Kalau di Arab katakanlah itu kurma. Iya. Harganya harga kurma. Dan gitu lah. Kalau di Hong Kong apa itu makanan pokoknya itu? Kalau mau ditasarufkan ke Indonesia, Iya. mungkin anggota di sana atau orang yang zakat di Hong Kong itu nggak bisa mentasarufkan zakatnya sehingga dikirim saja ke Indonesia misalkan. Iya. Harus ikut dolar. Iya, harusnya seperti itu. Kan gitu. Nah, terus pokoknya itu apa makanan pokok di Hong Kong itu? Kalau sagu ya harga sagu nggak boleh beras gitu. Iya, iya, iya. Mungkin seperti itu. Ya. Ya kalau kebetulan kalau masalah di Hong Kong sini yang dimakan makanan pokok yang di sana itu masih berkisar deka beras nih Kak Ustaz, deka beras, tapi beras Kak sana itu pasti mahal lah. Lah kan sekain toh masalahnya kayak itu, masalahnya. Umpamanya nasi itu untuk nasi mustahik misalkan kasih sampai 500.000 dikirim ke Indonesia ya 500.000 kan memang zakatnya di sana seperti itu. Iya, memang harus seperti itu. Enggak, nggak boleh harga yang di sini nggak boleh. Karena zakatnya itu kan zakat badan, sedangkan orangnya ada di luar. Kalau ada di Indonesia mungkin lain. Iya, kalau di Indonesia langsung pindah. Sebenarnya sebelumnya itu sudah diumumkan banyak itu yang anggotanya di luar negeri dan zakatnya di ini. Dan kalau zakat di sini mungkin ya tetap beras 1,5 kilo, ya beras 1,5 kilo atas nama anak yang di sana. Itu harus ada keputusan dari kayak apa ya Surya NU itu mungkin ada kepastian. Tapi sekarang kalau di luar kan sudah ada kayak komunitas Islam NU kan sudah menyebar. Kalau untuk pendistribusiannya nggak sulit kalau sekarang. Untuk mentasarufkan zakatnya gitu. Kalau menghela ingin murah itu nggak tahu, itu kan lain lagi jadi. Nah. Gimana wis bayarno zakatku di Zakat itu nggak bisa ditawarkan zakatnya badan. Iya, nggak bisa. Mungkin itu penggambaran nih, sanes keputusan. Iya. Tapi yang jelas gimah boleh. Gimana? Oleh aku enak ya wong India itu zakat ke Indonesia, beras India yang sing buat sego itu nanti enak gitu. Zakat Indonesia orang berapa 10 11 ribu lah katakan paling mahal. Itu memang yang tidak ada. Kalau diperbolehkan dengan orang yang di luar negeri itu di Hong Kong, harga beras itu di sini boleh 2,5. Sama orang ngomong Jakarta Indonesia semua, tidak boleh. Betul yang dibahas India itu beras paling mahal karena beras buatan itu 67 ya kan.
Itu bisa zakat kayak di Indonesia semua ya. Jadi makanan pokok yang ada di tempatnya itu. Kalau memang memaksa, ya itu kirimnya memang harus gede. Ya harga sana. Harga sana yang dihitung. Ya itu memang kita ya sebagai kadang-kadang sebagai walaupun ele-elean sebagai tokoh lah ya harus berani mengatakan itu, Yang saya khawatirkan bagaimana kita apa tuh ya wis gak apa-apa mungkin dengan keringanan kalau kita nggak ada fatwa dari ulama takutnya ya nggak sah itu tadi, zakatnya nggak sah. Sedangkan yang di sana mesti kan Arab-Arab, wah iki aku semari zakat, ayo wis mari. Lah beratnya memang di situ. Sebenarnya dalapan tiang ini seperti yang disampaikan oleh Ustadz Thaib tadi, yaitu yang nggak merasa berat. Karena apa? Karena dia sendiri itu yang dimakan tiap hari di sana. Ya tapi kalau disuruh membayar yang di sini itu baru yang berat. Kan begitu Ustadz, kan begitu. Tapi kalau uangnya dari sana ya insya Allah ya nggak berat. Seperti di Arab Saudi, misalnya memang kurs rupiah itu memang nggak sama dengan Indonesia. Seperti orang-orang yang di Arab Saudi ya zakat sana ya ukuran sana walaupun mau disekatin di sini yaitu kembali lagi bahwa ini adalah zakat badan yang di sana disekatin di sini harus mengukur yang ditempati seperti bagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Thaib tadi. Ya mungkin ada saja kita itu memberikan solusi jangan terlalu meribet gitu. Jadi kita berikan solusi yang penting bagaimana orang yang ada di luar itu bisa zakat. Ya. Distribusikan. Kalau memang di sana sulit untuk mentasarufkan, ya kita kasih solusi kirim saja ke sini. Paling nggak sampai 100.000. Kalau dari Hongkong atau Arab mungkin Pak Khalid akrusnya lebih tahu. Iya. Dia harap. Lah mungkin ya apa itu kan dengan zakat dengan Majikan musik. Oh iya, masuk berarti ya, ditanggung iya biasa sayyidnya ya. Iya kalau di Arab Saudi ya dengan wis berdasarkan agama langsung sayyidnya yang dengan saya zakat lagi. Saya zakat lagi. Terus nih ada TKW karena zakat itu yang dimakan sehari-hari. TKW itu dari luar negeri. Teko tanggal 7 Ramadan, tanggal 1 Syawal. Ini zakatnya mengikuti di sini atau mengikuti di Hongkong? Ya di sini kan sudah masuk sini, kan masuk ke sunnahnya. Ya kan kategorinya orang lemah kan nanti makan sehari-hari. Tapi kalau orangnya sudah di sini berarti zakatnya mengikuti. Orangnya itu seumur hidup mungkin di mana kira-kira? Orangnya itu di Hongkong terus. Nah, ya kalau mungkinnya di sana itu di sana. Karena kalau orangnya itu datang, Rionya belum dino teko. Dalam rangka sambang berarti ini. Ya zakatnya itu belum mengikuti mana? Ya kalau kasus seperti itu insya Allah mengikuti sesuatu yang ada tempatnya seperti apa itu ya mungkin seperti bab waktu. Kalau kita contohnya seperti ini sekarang kita itu berpuasa. Jam di sini itu kita itu belum adzan, tapi kita berjalan ke timur dan di sana ketepatan sudah adzan maghrib ya kita harus mengikuti hukum yang di sana. Insya Allah begitu pula dengan masalah zakat yang seperti itu. Kita itu mengikuti yang kita tempati waktu pengeluaran zakat itu, dan pengeluaran zakat yang paling terpenting ini yakni nyandakkan 2 waktu itulah tadi Ramadan sama Syawal. Kalau kita itu kembalinya ke sana itu kita durung masuk Syawal ya itu nggak bisa dihitung. Iya, nggak bisa. Jadi kita itu harus nyandak 2 waktu di sini, waktu Ramadan dengan waktu 1 Syawal. Baru itu kita itu bisa katakan seperti itu. Mungkin gitu. Zakatnya mengikuti Yang setempat yang ditempati kalau masalah sama dengan waktu itu. Iya, insya Allah seperti itu insya Allah. Sebab kan ibadah. Datang itu hari Senin pulang cuma diberi 1 minggu itu banyak sekali. Ada permasalahan baru mungkin yang selain dari tadi, yang mungkin tiap daerah tidak sama. Saya bertanya kepada Ustaz Thaib, bagaimana penyelenggaraan di masjid sini? Apakah dalam penyampaian
zakat fitrah itu apakah sudah memang ada penentuan orang-orang yang berhak, artinya mustahiknya? Apakah dari tiap tahun itu berganti atau gimana? Atau tetap? Karena yang lebih utama penyampaian untuk mustahiknya yang lebih utama kan orang masakin saja. Iya, iya. Atau mungkin yang lain-lainnya itu seperti apa di sini? Iya. Langsung realitanya saja. Iya, iya. Kalau di sini selama ini terus terang ini masalah proses penerimaan dan pembagian zakat yang sudah terjadi, ini masih belum terbentuk amil yang sebagaimana kemarin. Maksudnya kemarin telah dilantik itu loh, yang kemarin telah dilantik. Iya. Jadi ini selama ini ya biasa-biasa saja. Artinya biasa itu orang yang zakat itu biasanya banyak yang langsung ke mustahik. Nggak melalui amil atau nggak melalui saya gitu, kadang-kadang nggak seperti itu. Ya ada sebagian itu ya langsung ke saya, dan dengan inisiatif saya sendiri saya bagi-bagian, dan saya bukan atas nama amil waktu itu, kan enak-enak saja waktu itu, kan penak-penak kalau nggak mengatasnamakan amil kan nggak mengatasnamakan. Itu yang terjadi di sini yang sudah berjalan. Nah ini rencananya karena ini ada keharusan dari NU, ya harus kita jalankan sesuai yang dianjurkan itu. Ambil sudah ada, dan kita cuma tinggal mencari mustahik, siapa yang paling berhak. Kalau yang di sini belum terlaksana itu Ustaz. Yang ambil. Itu untuk pengalaman yang saya alami dulu, kan yang menjadi kendala itu sebelum kita diangkat ambil resmi. Iya. Ketika sudah terkumpul zakat itu kan potensi nanti kembali kepada mustahik lagi. Itu kan saya berapa kali itu sampai tanya ke Ustaz itu, memang keuntungannya amil ketika amil zaki itu ketika sudah muzaki itu menyerahkan zakatnya itu kan sudah gugur. Berarti walaupun dicampur bagaimana kan nggak apa-apa. Kalau masih relawan itu karena masih panitia, itu kan nggak boleh zakat diambil lagi. Iya, maaf. Kalau yang di sini itu nggak sampai menjurus ke panitia, artinya nggak terbentuk semacam itu. Jadi kebanyakan masyarakat zakat kepada saya. Zakat kepada saya bukan atas nama panitia masjid dan sebagainya. Nah setelah terkumpul, dengan suka-suka saya, dia saya bagi-bagikan kepada fuqara dan masakin. Dan ini hal yang semacam ini kan nggak ada hubungannya sama amil atau panitia zakat. Kan enak-enak maksudnya sah-sah mawon. Karena nama Abu Sabil atau itu kan sudah lain di luar amil. Iya gitu. Jadi maka dari itu seperti tahun-tahun yang kemarin, karena masjid di sini itu sangat membutuhkan dana, juga sebagian memang saya tasarrufkan ke masjid. Dan orang kan kenapa nggih banyak segeribu masalah ini, tapi tak oning dek akad sebelum mah cek orang zakat dekaten gula pas sareng den gula dek terus pareng lagi dek masjid. Kan saestono sebung masalah sama sekali Andika. Ini cuma pandangan orang-orang bahwa cak thayyib iku zakat kok didumno nang masjid. Lah nika pandangan orang seluar waktu nikah. Oke. Jadi kalau ini ya rencananya ya kita perlakukan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh NU bahwa amil itu mendapatkan 12,5% ya Ustadz ya. Oh ini yang kemarin panjenengan lo ngereng ya. Artinya yang 3 bagian 3 atasan 3 bagian, maksudnya 3 bagian itu yang seberapa itu? Kan minta 3 bagian. Itu satu bagian kan katakan kalau zakat itu 3 kilo berarti kan 3 bagian. Oh. Ya kan itu bilangnya 3 paket kan, 3 paket kan gitu minta 3 paket. Dia itu harus diambilkan dari apa itu ya, dari haknya amil. Jadi pemotongan dari 12,5% itu tadi. Yang diambil yang setorkan ke atasan itu Pak Mansur, seperti itu. Pas begitu pula seperti di sini tadi malam ya sudah saya umumkan, dan 12,5% itu masih dipotong yang 3 paket disetorkan ke atasan, dan lagi kalau ada orang yang membantu, teman-teman yang membantu mengumpulkan, mengantarkan, ya maka juga diambilkan dari itu, diambilkan dari yang 12,5% itu tadi, nggak boleh diambilkan dari di luar 12,5% tadi. Untuk keputusan zakat itu sekarang ambil berapa biar rata-rata kira-kira? Kalau kita mulai kemarin itu ambil 2,7. Iya. Kalau 25 ya nggak apa-apa dicukupkan. Iya. Gimana ini kalau ini ya kebijakan dari organisasi seperti Pak Mansur mungkin bisa mengambil sikap. Kalau
seperti kita cuma sebatas pengurus di masjid, musola, itu mungkin nggak bisa mengambil sikap. Kalau saya sendiri, yaitu tadi saya sangat takut karena saya sendiri kan setidak-tidaknya kan tahu bahwa zakat minimal itu sekian, pas boleh sekian kan tahu. Kalau kita menentukan nggak atas nama organisasi dan sebagainya ya nggak begitu berani gitu loh. Masyarakat saya gini kan panjenengan terserah mau ngambil yang mana. Itu biasa dengan saya gitu kan. Ya, tapi kalau ada kebijakan dari NU desa, oh kita untuk tahun ini seterusnya mengambil yang 2,7 nggih, monggo kerso, umpamanya mau dibuat yang semacam itu. Kita di musola-musola dan masing-masing cuma tinggal meneruskan atau melaksanakan saja. Yang jelas yang banyak terjadi itu seakan-akan standar saya itu kan di YouTube-nya ya. Banyak yang memang isinya rumah itu 2 orang, itu banyak. Zakat paketan beras yang 5 kiloan, nah itu memang yang tidak disahkan dengan MBC kan itu. Karena 5 kilo itu, berat 5 kilo itu dengan sak-sak ini. Itu YouTube-nya tahun kemarin. Bisa saja Ya, insya Allah tidak ada perubahan. Itu banyak yang memang orang itu awam tidak tahu tentang zakat, tapi yang menerima itu menerima. Itu kan yang bahaya itu menerima. Itu tidak disahkan karena berasnya 5 kilo itu bersama ada. Ya, tapi kalau organisasi seperti NU itu mengambil keputusan yang semacam itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau pihak kami artinya cuma nggak ada di pengurusan organisasi, cuma takmir masjid dan sebagainya, itu mengambil keputusan semacam itu yang jelas ya juga nggak berani. Karena apa? Ada kaul atau fatwa ulama itu kan zakat fitrah kan itu kan apa sesok. Lah sedangkan sesok itu kan 4 emut. Lah tentang pembagian emut ini ulama yang berbeda pendapat. Lah ini yang paling ringan itu 6 on. Yang paling ringan itu 6 on. Sedangkan 6 kali 4 berarti kan 24. Mengambil 25 itu sudah ada setan 1 on. Lah itu mulanya kalau seperti saya nggak berani. 2,5 kilo nggak sah, nggak berani. Karena apa? Ada ulama yang memfatwakan seperti itu. Tapi kalau dari pihak NU yang mengambil kebijakan itu bisa, gitu. Kita cuma tinggal melaksanakan dengan dalih ini dari NU. Nah itu bisa, kalau semacam itu bisa. Kalau semacam itu bisa ini Pak Ustaz. Kan sekarang tahu Ustaz. Tadi 2,5 kilo itu sudah ada setan 1 on. Sudah ada setan 1 on nih Kak. Gitu loh. Ya ambil itu 2,5 itu sudah cukup standar. Ya tapi kalau nganu Ustaz, dari pihak NU seperti Pak Ali sendiri itu kan tidak apa itu ya kurang sempurna kan semacam kalau itu ada yang seperti itu. 2,7. Iya. Sempurnakan 3 kilo. Kalau misalkan 25 itu sudah dianggap cukup. Ya tapi seperti yang kemarin dijelaskan waktu di PAL itu bahwa beliau sendiri kan yang memfatwakan seperti itu, yang dikhawatirkan takok 5 kilo itu bareng bedana kan juga beliau juga berfatwa seperti itu. Ya kalau saya sendiri bukan mengatasnamakan organisasi, tapi berdasarkan fatwa ulama ya tetap nggak berani. Kalau nggak mengesahkan tuh nggak berani gitu loh, nggak berani. Tapi kalau berdasarkan organisasi ya kita cuma tinggal bilang ini dari NU, cuma kita bilang seperti itu. Jadi seperti di sini sendiri itu Ustadz ya, orang berzakat tuh macam-macam, ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,7, 2,8 sampai 3 kilo, macam-macam yang di sini sendiri yang terjadi itu. Iya, yang penting yang zakat dulu. Ini gimana ini Ustadz? Jadi kita sudah mengingatkan harus begitu, tapi orang bahas gitu. Maksudnya yang misalnya kita harus zakat 2,8, orang yang tadi bawahnya 2,5 itu harus diterima apa harus tolak? Kalau menurut saya ya kita itu ya sebagai tokoh harus bijaksana lah. Kalau kita itu harus bijaksana. Selama di situ ada kaul yang membolehkan itu. Kalau saya pribadi ya tetap saya terima saja. Kalau saya pribadi gitu. Kalau saya pribadi. Selama nggak kurang dari 2,5. Karena 2,5 untuk ukuran minimal, pas selebihnya sampai 3 kilo itu tadi. Gimana ini Ustaz? Masuk apa? Monggo, Bapak beli masuk. Jadi kita akan
Yang ini jenengan tanggal 80 mboten percaya yang dianggap pemalsuan. 80 dianggap pemalsuan mangke. Lho mungkin diketenaken lho toh ya kudu diopo. Diketenaken aja bilang ya napa kula niki. Nomor standar sing paling saya. Kita rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedoro. Lek lebih mumtaz meneh 3 kilo. Mumtaz. Kena surat keputusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?